nama dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Dai saking Gempol. Sinten? Pak Dai. Pak Dai. Dai. Oh, Iya. Saking Gempol. nggih. Niki ngapunten sadereng ya, niki wonten dua pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya sholawat wahidiyah dengan ilmu wahidiyah? Sehubungan niki pendalaman ilmu wahidiyah niku sing kula tangletaken. Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah yang dimaksud rasa yang gimana? Ngapunten kula saderenge, niki kula mboten kaya napa-napa mboten. Kersane jelas paham saged diraosaken. Langsung aja ya, gak lali ya. Ya, monggo. Ditutup salam monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam bertanya ini warahmatullahi sangat jauh, maksudnya bukan jauh, sangat bagus dan memang dibutuhkan. Pertama, selawat wahidiyah dan ilmu wahidiyah. Oke. Saya awali dengan ilmu wahidiyah. Ilmu wahidiyah adalah pengetahuan untuk mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Karena dari bahasa wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Dan ilmu wahidiyah ilmu mentauhidkan Allah, di mana ilmu tauhid itu ada di akal dan rasa ilmu itu ada di hati. Ilmu tauhid wahidiyah adalah ilmu untuk mengenal dan mengisahkan Allah. Maka kalau di Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab, ilmu sifat 20, wujud, qidam, baqo, dan ilmu yang berhubungan dengan ilmu hati. Dan ilmu wahidiyah di situ sebanyak ilmu yang banyak itu dirangkum menjadi satu ilmu yang instan. Jadi ilmu lillah, tapi ilmu kitab apapun ada itu. Bila ilmu ini kitab apapun ada itu. Dari beribu-ribu kitab dan beribu-ribu ilmu, baik itu tauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhid Allah dalam rasa, praktek batin, yang dijabarkan dalam ribuan kitab-kitab tasawuf, kitab tauhid, itu dijadikan instan menjadi satu praktek. Disebut ilmu wahidiyah, namanya ilmu tauhid untuk mengisahkan Allah dalam isa sifatnya dan dalam isa zatnya, dalam sifat Isa sifatnya dengan pelajaran lillah. Ilmunya lillah. Sifat zatnya dengan rasa billah. Semua dari Allah. Semua tidak wujud, yang wujud Allah. Qul huwallahu ahad kalau di Al-Quran. Jadi ilmu wahidiyah itu adalah pengetahuan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sifat perbuatan maupun dalam rasa. Itu ilmu yang disebut wahidiyah. Ada li rasul, bi rasul dan seterusnya itu. Nah, sholawat wahidiyah itu adalah alat berupa sholawat yang di situ ada doa-doa untuk mentauhidkan Allah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Asmaul ya wajidu ya jawad. Seterusnya lagi. Terus ada selawat makrifat. Allahumma kama antahlu, di situ tengah-tengah antuhrikona filujati bahril wahdah, tenggelamkanlah kami ya Allah ke dalam samudra tauhid. Ini masih berupa bacaan wirid, namanya wirid sholawat wahidiyah, wirid sholawat nahriyah, wirid sholawat tunjina, wirid sholawat badawi, wirid sholawat banyak sekali, 12.000 lebih satu. Nah, selawat wahidiyah, mengapa kok selawat? Karena Allah, Rasul menyatakan, doa apapun kalau tidak diawali selawat masih gantung. Dan doa apapun kalau dibarengi selawat Allah pasti menerima.
Ya, makanya ada sholawat wahidiyah adalah sholawat yang digandeng dengan wahidiyah, sifat Allah yang wahid, digandeng dengan permohonan untuk mengisahkan Allah. Artinya sholawat yang doanya adalah merupakan untuk pengetarapan tauhid pada Allah, lillah, billah, di Rasul, bi Rasul dan seterusnya. Makanya ilmu wahidiyah tidak akan lepas daripada selawat wahidiyahnya. Karena selawat itu ndonga, tapi dalam ilmunya harus dipraktekkan. Mosok lo panjang kepingin mulai rezeki sing lancar tapi gak gelem kerja, itu namanya kurang bagus. Inginnya kaya, inginnya mulia, inginnya tapi tidak mau sekolah. Inginnya punya mobil, punya rumah tapi gak mau kerja. Itu namanya hanya membaca selawat tapi tidak mau menerapkan ajarannya. Maka kemauan ini yang dulu, semua itu kemauan. Jadi wali aku butuh kemauan. Jadi dokter harus ada kemauan. Soal skill itu belakang. Kalau kemauannya tinggi, skill bisa dipelajari. Makanya anak-anak kita tidak mampu itu karena tidak ada kemauan. Bahasa matematika semua susah, banyak. Tapi bagi orang tertentu paling gampang matematika. Karena kemauannya ada. Nggih. Di ilmu wahidiyah kemauannya ada apa kita hanya ngambil ilmu ini cok. Yang penting saya menyampaikan tapi tidak ada hati ini. Dua-duanya harus dicari. Jadi Mas Sai, jadi ilmu wahidiyah itu ilmu-ilmu yang sudah ditaklif oleh beliau. Ilmu-ilmu yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab kuliah wahidiyah, di mana ada lillah, billah dan tawadu, ikhlas, dan ini ilmu wahidiyah yang tidak lepas dari tujuan selawat wahidiyah, di mana ada doa anturikona filujati bahril wahdah hatta lanaro, terus sehingga saya melihat mendengar selalu billah. Allahumma barik fima khalaqta, mintakan barokah. Jadi ilmu wahidiyah itu tidak lepas daripada selawat wahidiyah. Ibarat minuman, selawat wahidiyah yang kita baca ini ilmunya di dalamnya ini. Tinggal kita merasakan apa mulai biyen diceklong ini doa. Ya. Apa itu Ustaz? Aqua. Bagaimana rasanya? Enggak tahu, tak cekel tok mulai biyen. Karena tidak ada kemauan untuk minum. Kalau ada kemauan pasti dia butuh. Butuh Allah. Ya Allah, saya bodoh ya Allah, saya rendah ya Allah. Dosa saya banyak. Munajat kerendahan kepada Allah akan membuahkan hikmah. Dan kita tidak minta toh, minta mujadah, minta toh, kerendahannya tidak ada. Nah, ini tolong dirubah mindset sing koyo ngene iki dirubah. Ya. Jadi bukan minta, kita minta boleh, tapi kalau sudah menuju Allah, kalau kita minta syarat lil kulubi mungkasirati muta'aridati linnafakhati gak dicukupi, ya gak iso. Melain perasaan rendah, perasaan bodoh, perasaan dosa, ini tidak boleh keluar dari hati. Nabi Adam saja 200 tahun Rabbana dzolamna itu gak mbah kita anak cucunya tidak pernah merasa dolim, kan aneh ini. Ingat loh, hidup hanya sekali. Kalau sudah kembali kita akan getun. Jadi kepada Bapak Mas Dai seperti itu. Jadi intinya selawat wahidiyah itu selawat yang dibaca ilmu nih sesuai dengan bimbingan sing wali ini. Jadi ilmu wahidiyah. Ilmu wahidiyah itu ilmu akhlak, ilmu tauhid. Ini dikumpulkan dalam wali ani wacane selawat wahidiyah, mburine bimbingan ini. Kudu lillah, kudu billah, li rasul, dilatih. Ada kemauan apa enggak? Ibarat saya ingin isinya. Apa yang saya lakukan? Coba. Ojo dicekel tok gini. Upaya kepingin ro isine yo diputer-puter sampai buka baru diminum. Nah, kita kan enggak butuh isine tapi tidak mau minum, ero isine, tapi tidak pernah kita merasakan karena kita hanya memiliki isi ilmiah isi. Maka banyak di antara kita, khususnya saya sendiri, pinter ero isine wahidiyah, tapi saya tidak pernah ngincip ilmu wahidiyah. Bukti nih masih jahat, bukti nih masih ngerasa jenengan, buktinya tidak ada kemauan untuk empati. Empatiku ya perhatian dengan orang lain gitu. Ya, kalau kinten itu, mungkin yang lain. Ini ku Yai.
Tadi ada yang kedua yang dimaksud Oh ya, rasa. apa yang dimaksud rasa itu? Gini, rasa itu ada dua. Allah menaruh rasa itu ada di ujung lidah. Lek panjenan asin gini kalau di lidah, di ujung lidah itu rasa manis, pahit itu di belakang lidah. Ini rasa yang ada di dalam lahiriah. Tapi yang dimaksud rasa ini adalah rasa rohani. Saya tanya, bagaimana rasanya menjadi orang miskin? Tidak akan mampu kita kalau kita tidak memposisikan kita sebagai orang miskin. Walaupun kaya, tapi posisinya hamba adalah miskin. Baru kita merasakan. Ini perasaan tidak bisa diurai. Bagaimana rasa takut kepada Allah? Nah, bagaimana kita bisa menjawab rasa takut kepada Allah? Dengan dosanya saja kita tidak paham. Dengan semua yang diberikan kita tidak paham, kita aku semua. Nah, bagaimana kita bisa merasakan takut kepada Allah? Semua milik Allah kita aku. Makanya dibersihkan dulu, mujahadah, dipaksa hati tunduk, dipaksa nol, hati lo ya. Hati dipaksa nol, dipaksa rendah, dipaksa mongso elek, itu dilatih terus menerus. Lek hanya wirid tok tidak mampu. Rasa itu bukan produk ilmu, ilmu itu produk ngerti. Asal gak ngerti tasawuf, saking pinter ngaji, ngalor ngidul, akhirnya pinter, tapi tidak ada rasa. Maka butuh pembimbing. Dan kalau akidah butuh selawatnya, karena selawatnya ada selawat untuk menimbulkan rasa. Anturikona, dia kata lanaro, ada rasa. Ketika saya melihat ya Allah, saya merasa itu engkau. Ketika saya mendengar itu engkau, illa biha melainkan engkau, sebab engkau. Ya, saya kira cukup itu untuk yang lain juga. Monggo.